CEO tiba-tiba menerima seorang bayi yang baru lahir. Bayi itu ternyata menderita penyakit jantung bawaan. CEO awalnya ingin tahu siapa ibu dari bayi itu. Namun temannya malah menunjukkan surat kematianku dan juga foto makamku. Melihat foto di depan matanya, CEO terpaksa menerima kenyataan bahwa aku sudah tiada. Padahal semua itu hanyalah jebakan yang aku rancang sendiri. 4 tahun lalu, kami masih sepasang suami istri yang saling mencintai. Kakakku yang licik, karena iri padaku, merencanakan kecelakaan mobil untuk membunuhku. Namun secara kebetulan adiknya juga berada di dalam mobil. Kecelakaan itu membuatnya cacat seumur hidup. Setelah itu, kakakku memanfaatkan kesempatan. Dia memprovokasi hingga membuatnya salah paham bahwa akulah penyebab kecelakaan itu. Dia patah hati dan memutuskan hubungan cinta kami yang telah bertahun-tahun. Aku diculik oleh kakakku, lalu dirusak wajahku. Bahkan neneknya yang berusaha melindungiku meninggal di tangan kakakku. Di pemakaman nenek, dia berkata langsung padaku, hubungan kita sampai di sini saja. Namun dia tidak tahu, saat itu aku sudah hamil. 10 bulan kemudian, aku melahirkan sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Namun putriku memiliki masalah pada jantungnya. Dokter mengatakan harus segera dioperasi, namun aku sama sekali tidak punya uang sebanyak itu. Dengan berat hati, aku hanya bisa mengirim anakku kembali padanya, bersama surat kematianku dan foto makam yang sudah kusiapkan sebelumnya. Aku hanya ingin benar-benar menghilang dari dunianya. 5 tahun berlalu, aku menjalani perawatan wajah di luar negeri dan sembuh total. Sekarang aku menjadi seorang desainer busana internasional. Kepulanganku kali ini hanya untuk membantu klien mendesain gaun pengantin. Tak kusangka, begitu keluar dari bandara, aku langsung berpapasan dengannya. Gerak refleksnya yang menatapku lama membuat putriku merasa tidak senang. Sebelum aku sempat bereaksi, dia sudah mulai curiga. Saat aku menerima telepon dari klien, aku buru-buru menuju ke kantor klien. Begitu sampai di depan gedung perusahaan, seorang gadis kecil memanggilku, "Mami!" Aku tertegun. Wajahnya persis sama dengan foto putriku. Saat itu aku langsung sadar, kemungkinan besar klienku adalah dia. Aku segera berbalik dan mencoba kabur, namun asisten pribadinya menghadangku. Aku terpaksa menutupi seluruh tubuh dan wajahku rapat-rapat. Saat melihat bahwa orang yang harus kulayani adalah kakakku yang licik itu, tubuhku langsung merinding. Aku hanya bisa membatalkan kontrak dan pergi. Sesampainya di rumah, aku segera mengemasi barang-barang, berniat membawa putraku kembali ke luar negeri. Namun saat itu sahabatku menelepon, mengabarkan bahwa putriku masuk ruang ICU dan kritis. Aku tidak tahan, dan diam-diam pergi ke rumah sakit. Tanpa sengaja aku mendengar percakapan antara kakakku dan dokter. Ternyata dia menyuap dokter, meminta agar putriku mati di meja operasi. Tubuhku gemetar hebat karena terkejut. Tiba-tiba, seorang perawat bertanya apa yang sedang kulakukan. Aku ketakutan dan langsung lari. Namun kakakku mendengar suara itu, dia segera mengejarku. Tepat saat aku hampir ketahuan, putraku menarikku ke tangga darurat. Dia sudah menyiapkan seragam perawat untukku. Aku pun segera menyamar sebagai perawat dan masuk menemui putriku. 4 tahun tidak bertemu, melihat wajah mungilnya, air mataku jatuh tanpa henti. Namun tiba-tiba terdengar langkah kaki di luar ruang rawat. Aku ingin segera pergi, tapi tangan kecilnya memegangku erat-erat.